Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada pembimbing satu saya yaitu Ibu Kaminingsi SSTM Kes. Yang saya hormati juga kepada pembimbing dua saya yaitu Ibu Suci Solihat SSTM Kes. Selanjutnya saya di sini akan mempresentasikan proposal tentang gambaran pengetahuan ibu hamil tentang tablet zat besi di BPM Rodia pada tahun 2020. Saya di sini akan menjelaskan latar belakang saya. Menurut WHO 2008, anemia pada ibu hamil di seluruh dunia sebesar 41,8%. Prevalensi anemia di Asia sebesar 48,2%. Total penderita anemia pada ibu hamil di Indonesia adalah 70%. Dalam artinya itu dari 10 ibu hamil sebesar 7 orang akan menderita anemia pada tahun 2013. Ibu hamil di Indonesia sebesar 37% mengalami peningkatan dari tahun 2007 sebanyak 24,5%. Menurut Kemenkes RI Republik Indonesia tahun 2014 menyebutkan bahwa angka kematian ibu di Indonesia sebesar 359% per 100 kelahiran hidup. Angka tersebut masih jauh dari target Millennium Development Goals 2015 sebesar 102 per 100 kelahiran hidup, yaitu pada tahun 2016 angka kejadian anemia pada ibu hamil di Indonesia masih tinggi yaitu 37,1%. Menurut profil kesehatan kabupaten atau kota tahun 2016 tercatat jumlah kematian ibu sebanyak 799 orang dengan proporsi kematian pada ibu hamil 227 orang, pada ibu bersalin yaitu 202 orang dan pada ibu nifas 380 orang. Jika dilihat berdasarkan kelompok umur persentase kematian pada kelompok umur kurang dari 20 tahun sebanyak 71 orang yaitu 8,89%. Kelompok umur 20 sampai 34 tahun sebanyak 509 orang yaitu 63,70%. Dan lebih dari 30 tahun sebanyak 219 orang yaitu 207,41%, dan jika dilihat dari berdasarkan kabupaten atau kota. Terus kalau misalnya dari yang tertinggi provinsi kematian apabila dibandingkan antar kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2012, terlihat bahwa presentasi dropout yang berada di atas angka Jawa Barat terdapat 11 kabupaten atau kota, dan yang tertinggi terdapat di Kabupaten Bogor yaitu 15,3%, paling kecil di Kota Bekasi yaitu 3,3%. Sedangkan cakupan ibu hamil yang memeriksa kehamilannya minimal 4 kali selama kehamilannya sampai tahun 2012, yaitu Kota Bekasi sebesar 94,1%, yaitu belum mencapai target yang harus dicapai oleh Provinsi Jawa Barat, yaitu sebesar 90% yang telah mencapai target. Terdapat 2 kabupaten yaitu Kota Depok 99,7%, Kabupaten Ciamis 97,1%, sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Bekasi 82,%. Yaitu di sini ada rumusan masalah. Rumusan masalah berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut bahwa masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengetahuan ibu hamil terhadap tablet zat besi di BPM Rodia pada tahun 2020. Tujuan masalah yaitu tujuan umum, diketahui tingkat pengetahuan ibu hamil tentang tablet zat besi berdasarkan karakteristik ibu hamil di BPM Rodia tahun 2020. Tujuan khususnya itu diketahui tingkat pengetahuan ibu hamil tentang tablet zat besi berdasarkan usia ibu di BPM Rodia pada tahun 2020. Diketahuinya
tingkat pengetahuan ibu hamil tentang tablet zat besi berdasarkan pendidikan ibu di BPM Rodiah tahun 2020. Selanjutnya diketahui tingkat pengetahuan ibu hamil tentang tablet zat besi berdasarkan pekerja ibu di BPM Rodiah tahun 2020. Selanjutnya diketahui tingkat pengetahuan ibu hamil tentang tablet zat besi berdasarkan sumber informasi di BPM Rodiah pada tahun 2020. Yaitu selanjutnya manfaat penelitian. Manfaat bagi ibu hamil untuk menambah wawasan ibu hamil tentang anemia pada kehamilan. Manfaat bagi peneliti, diketahui tingkat pengetahuan ibu hamil tentang tablet zat besi berdasarkan pekerja ibu di BPM Rodiah tahun 2020. Selanjutnya diketahui tingkat pengetahuan ibu hamil tentang tablet zat besi berdasarkan sumber informasi di BPM Rodiah pada tahun 2020. Yaitu selanjutnya manfaat penelitian. Manfaat bagi ibu hamil untuk menambah wawasan ibu hamil tentang anemia pada kehamilan. Manfaat bagi peneliti, peneliti diharapkan dapat menambah pengetahuan dan membuka wawasan berpikir serta dapat mengaplikasikan di tempat kerja. Selanjutnya yaitu kerangka konsep. Kerangka konsep adalah kerangka hubungan antara konsep-konsep yang ingin diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilakukan berdasarkan variabel independen. Dalam penelitian ini adalah gambaran pengetahuan ibu hamil tentang tablet zat besi di BPM Rodiah pada tahun 2020. Berdasarkan landasan teori yang sudah diuraikan pada tinjauan pustaka, maka dapat dilihat kerangka konsep tersebut. Yaitu di sini ada variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen itu yaitu ada usia ibu, pendidikan ibu, pekerjaan ibu, sumber informasi. Variabel independennya itu pengetahuan ibu hamil tentang tablet zat besi, yaitu contohnya seperti usia ibu, apakah usia berpengaruh terhadap pengetahuan ibu, yaitu selanjutnya subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah memenuhi kriteria inklusi dan bersedia mengikuti penelitian dengan mendatangani lembar persetujuan setelah menjelaskan PSP setelah diberikan informed consent. Yaitu selanjutnya ada populasi penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu hamil. Oleh sebab itu penelitian mengambil populasi ibu hamil trimester 2 dan trimester 3 sebanyak 30 orang. Sampel penelitiannya itu, sampel kasus dalam penelitian ini berjumlah 30 orang dari populasi yang ada. Yaitu tempat dan waktu penelitiannya itu, lokasi penelitiannya di BPM Rodiah pada tahun 2020. Kriteria inklusi yaitu ibu hamil trimester 2 sampai trimester 3 usia kehamilan dari 28 sampai 38 minggu. Ibu hamil yang terdaftar di rekam medis di BPM Rodiah, ibu yang dinyatakan positif hamil oleh tenaga kesehatan, ibu hamil yang bersedia menjadi responden, ibu hamil yang bisa membaca dan menulis. Yaitu di sini ada alur penelitian. Yang pertama itu pengajuan judul, yang kedua penyusun laporan, ketiga permohonan izin penelitian, yang keempat melakukan penelitian, yang kelima wawancara dan kuesioner, yang keenam bimbingan hasil penelitian, yang ketujuh sidang hasil penelitian, yang kedelapan penyusun laporan hasil, yang terakhir yaitu kesimpulan. Selanjutnya itu ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian yaitu segala peralatan yang digunakan untuk memperoleh, mengolah, dan menginspirasikan informasi dari para responden yang dilakukan dengan pola pengukuran yang sama. Terima kasih, cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.